Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, muncul wacana mau relokasi warga Gaza ke Indonesia dari Donald Trump ya, Presiden terpilih Amerika. Kalau menurut teman-teman setuju atau enggak? Kalau menurut saya, ini tidak sesederhana setuju atau tidak setuju. Kita harus lihat yang pertama, siapa orang yang pertama kali mencetuskan ide itu. Ternyata Donald Trump. Donald Trump, Presiden Amerika. Amerika sekutu utama Israel. Kita harus menganalisa, menaruh rasa curiga. Kenapa? Satu, dua, kenapa Indonesia yang dipilih? Kita juga harus menaruh rasa curiga. Kok Indonesia yang dipilih? Bukan negara-negara teluk yang memang lebih dekat dari Palestina secara jarak. Yang ketiga, apakah mau warga Palestina, warga Gaza direlokasi ke tempat lain? Ini kan pertanyaan-pertanyaan dasar yang saya rasa sebelum nanti sampai ke setuju atau tidak setuju. Dan menurut saya rasa-rasanya ya tidak mungkin karena warga Gaza pasti mayoritas tidak akan setuju. Tidak akan mau dipindahkan dari tanah tumpah darahnya, negaranya. Walaupun ada yang bilang ya setiap saat bisa aja jatuh bom dan sebagainya, mereka tidak aman, senantiasa dijajah. Ya justru itu kesempatan mereka berjuang mempertahankan tanah tumpah darahnya. Maka di Arab itu ada pepatah ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Kalau Indonesia mungkin pepatahnya merdeka atau mati. Itu yang digunakan oleh para leluhur kita, para pendahulu kita, hingga akhirnya Indonesia merdeka. Coba dulu kalau Belanda datang, kita pilihannya udah relokasi pindah, entah ke Suriname atau ke Madagaskar, ya Indonesia nggak akan merdeka, jadinya Belanda semua penjajah. Gaza, kalau mereka relokasi pindah loh, tanahnya kosong. Mereka jadi nggak merdeka, walaupun dia hidup tenang di negara orang, tapi kan itu bukan tanah kelahiran mereka. Maka ish kariman au mut syahidan itu saya rasa harga mati bagi masyarakat Gaza bagaimanapun keadaannya walaupun nyawa taruhannya. Sama seperti nenek moyang kita, merdeka atau mati, walaupun mati kalah oleh Belanda misalkan atau oleh Jepang kemudian senjatanya hanya bambu runcing, tapi mereka yakin merdeka. Tujuan utama nenek moyang kita nggak ada lain, merdeka. Ya kalau nggak bisa merdeka, melawan kalah mati, ya udah mati. Dan saya rasa menurut saya warga Gaza itu aish kariman al syahidan. Jadi kita saya rasa keluar dari perdebatan itu supaya ya kita tetap mendukung lah untuk kemerdekaan saudara-saudara kita di Gaza, Palestina ya. Yang selanjutnya, kenapa Indonesia yang dipilih? Kalau itu kejadian relokasi ke Indonesia dengan dalih Indonesia pernah kok menampung pengungsi dari Myanmar, Rohingya, menampung dari Vietnam dan sebagainya. Kemudian hari, apakah tidak memancing Amerika atau Israel ya yang memang musuh kan, memusuhi orang-orang Gaza, memancing untuk datang ke Indonesia? Bisa jadi nanti medan pertempurannya di Indonesia. Kan orang Gaza walaupun ada di tempat lain namanya mereka sudah musuh bebuyutan dengan Israel, ya tetap akan memusuhi Israel kan? Itu bisa merembet. Nah, kenapa sasarannya Indonesia? Apakah ini juga ada pengaruhnya karena Indonesia baru bergabung terhadap BRICS? Secara ekonomi ya, ini otomatis kan mengurangi power Amerika terhadap kancah dunia. Indonesia gabung ke BRICS secara ekonomi selain Brazil, Rusia kan. Malaysia juga ikut-ikutan gabung. Ya, saya rasa ini melemahkan secara ekonomi bagi Amerika. Maka mungkin cywarnya dia ngide tuh mau mindahin Gaza, warga Gaza ke Indonesia. Walaupun saya yakin rakyat Gaza mayoritas pasti akan menolak. Mereka lebih baik wafat syahid daripada harus menjadi pecundang dengan meninggalkan kampung halamannya. Itu kalau menurut Mr. Omad, teman-teman. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan.
diskusi di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.